Nah, kalian lihat kan betapa buruknya SDM negara kita. Jadi dengan melakukan hal kayak gitu dan secara berlebihan gitu, apakah almarhumah akan merasa bahagia gitu? Atau almarhumah akan mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu? Dan pada akhirnya yang kita ketahui bahwa kuburan or makam yang harusnya menjadi sebuah tempat peristirahatan terakhir yang tenang menjadi ladang bisnis. Mungkin bagi kalian yang belum tahu tentang apa yang kita bahas dan apa yang kalian lihat di awal video tadi itu, gue bakal sedikit jelasin gitu. Jadi yang dimakamkan di sana adalah seorang anak gadis yang meninggal akibat dan juga. Lantas kalau kalian bertanya gitu, kenapa bisa jadi kayak gini bang gitu, or something apa yang terjadi sehingga kuburan tersebut menjadi tempat yang ramai dan banyak orang-orang bodoh di sana yang datang gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Yo, ini terangin. Oke, pertama kita akan membahas dulu step by step dulu tentang bagaimana sebuah kebodohan ini tuh terjadi gitu. Jadi pada awalnya sebenarnya kejadian itu baru-baru banget ini terjadi gitu, dimana ada seorang gadis bernama Nia Kurniasari yang tinggal di Padang Pariaman. Ya lebih tepatnya di sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Kayu Tanam yang berada di Sumatera Barat. Nah, si Nia ini tuh merupakan sosok gadis yang baik, cantik, dan juga sosok yang dikenal oleh lingkungan itu adalah sosok yang suka membantu orang tuanya, yang bahkan tidak malu berjualan gorengan keliling untuk membantu perekonomian dan juga untuk menggapai cita-citanya gitulah dengan cara berjual gorengan ini. I mean di sini bukan cita-citanya jadi penjual gorengan ya, maksud gue dia tuh jual gorengan terus uangnya ditabung dan ingin menggapai cita-citanya gitu loh, maksud gue bukan cita-citanya menjadi tukang gorengan gitu. Goblok. Itu Gus Miftah. Jadi gorengan itu pula tuh bukan gorengan yang memang milik si Nia or something keluarganya gitu. Jadi gorengan itu tuh milik tetangganya yang memang berjualan di satu tempat. Nah, si Nia ini tuh membawa dagangan tersebut untuk dilariskan dan mendapat persenan dari penjualan gorengan tersebut. Nah, pada suatu hari, jadi si Nia itu tuh pergi berjualan kayak biasanya lah, dimana dia akan mengambil dagangan dari tetangganya, kemudian mengiderkannya gitu. Bahkan ada sempat terekam di kamera amatir milik warga bahwa dia tuh berjualan gorengan gitu. Nah, sampai di situ ternyata si Nia ini tuh tidak pulang gitu, dan tiba-tiba disepir gitu aja, tidak ada yang tahu sebab akibat, dan dia pergi kemana bahkan tidak pamit gitu, karena emang udah jadi kebiasaan dia akan berjualan gorengan setelah pulang sekolah. Sampai ketika ditemukanlah sesosok jenazah wanita tanpa busana dengan tangan terikat yang dikuburkan di dekat-dekat rumahnya lah, di lokasi situ juga lah. Setelah diidentifikasi dan dicek, dipanggil pihak yang berwajib serta diperiksa lebih dalam, ternyata jasad tersebut milik dari Adinda Nia Kurniasari. Rest in peace. Nah, di sini case-nya tuh lumayan alot dan lumayan lama gitu, dimana si itu sulit ditemukan, bla 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 bla, dicari tidak ditemukan, sampai akhirnya tuh banyaklah saksi mata yang bahwa melihat Nia itu diikuti oleh sesosok pria gitu, yang gua bahkan gak mau sebutkan namanya karena tolol gitu kan. Di sana dia mengikuti dan mencoba memaksa Nia, yang kemudian Nia itu pun dipaksa dan dibawa ke sebuah perbukitan, kemudian dia diruda paksa di sana, yang pada akhirnya setelah Nia diruda paksa dan kemudian mulutnya dibekap dan tanpa sengaja si Nia ini pun kehabisan nafas dan juga akhirnya meninggal. Tapi di situ tuh pihak kepolisian juga masih mengidentifikasi ya, dia tuh meninggalnya karena dibekap itu atau dalam keadaan pingsan lalu dikubur. Dan walaupun udah keluar hasil pemeriksaannya dan tidak dijelaskan kembali bagaimana kelanjutannya, hanya membahas tentang penangkapan si korban tolol ini, yang akan gue tampilin fotonya sejelas-jelasnya gitu. Jadi si tolol itu bersembunyi di sebuah gubuk yang ada di tengah kebun gitu loh. Jadi kalau misalkan di daerah sana tuh ada sebuah perkebunan, pasti ada gubuknya, pasti kayak ada rumah tuh berjarak jauh-jauh lah, kayak di antara perhutanan dan juga kebun-kebun yang dipakai oleh warga gitu. Dan yang pada akhirnya dia pun ditemukan, ditangkap dan dijebloskan ke penjara gitu. Nah, pada awal permulaan kasus ini muncullah para sanak saudara, keluarga, dan bahkan ayah dari Nia ini sendiri. Jadi mereka keluar dengan mengatakan bahwa Nia itu anak yang baik, bla 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 bla. Dan si ayah ini juga bekerja sebagai pegawai serabutan gitu loh, yang kalau misalkan ada yo nyangkul nyangkul, yo nabas nabas gitulah. Nabas tuh bahasa Banjar. Gua nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang penting kayak kalau ada sebuah ladang ataupun ingin buka lahan, diseseti, nggak diseseti apa sih kok?
Pokoknya dibersihkan ladang ataupun hutan itu terus dibuka, itu namanya nabas kalau di sini gitu kan. Apa yang gue bahas itu dalam banget anjing. Nah kita back to topik aja langsung ya, dimana akhirnya keluarlah saudaranya dan keluarganya satu persatu, dan ternyata orang tua si Nia ini udah bercerai dan di sini Nia itu ikut bersama nenek dan juga ayahnya gitulah di case ini. Nah setelah itu kan dimakamkanlah Nia ini di salah satu TPU yang ada di dekat sana. Pada awalnya pemakaman biasa, dikubur dengan cara biasa dan ya melakukan segalanya seperti orang Islam pada umumnya gitu. Namun setelah kasus ini mencuat, banyaklah manusia-manusia FOMO yang datang ke sana dengan tujuan berziarah atau sekedar melihat kamar dari si Nia ini gitu kan. Padahal cuma kayak 1-2 ada konten kreator yang kesana untuk mencari exposure dan membantu orang tuanya agar dikenal, yang ternyata tidak juga dikenal gitu kan. Namun pada akhirnya keluarlah banyak hal-hal bodoh, hal-hal tolol, dimana muncullah orang-orang yang tiba-tiba kesurupan Nia dan ingin menjelaskan kronologi seperti kasus Vina Garut. Bukan Vina sebelum 1740 hari, pokoknya Vina itulah, dan give a shit tentang kasus itu gitu kan. Jadi banyaklah muncul spekulasi-spekulasi bahwa Vina ini tuh tidak tenang, meninggalnya tuh tidak tenang dan mewujudkan banyak-banyak orang kesurupan. Tidak berhenti sampai di situ, peziarah-peziarah dari seluruh Indonesia, ya nggak tahu gue luar negeri ada kagak ya yang sama tololnya, kayaknya enggak deh. Nah maksud gue tololnya ini tuh bukan karena dia berziarah gitu, tapi karena berlebihan. Karena kalian tahu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dimana di makam Nia ini awalnya dikijing, diberi atang. Apa sih bahasa Indonesia atang tuh? Ya pokoknya diberi kayak gini ya. Gue udah berdebat sama mereka nih ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini dia atang. Pokoknya kalau bahasa kita atang gitu. Nah kemudian diberilah atang ini tadi yang akhirnya tuh dipenuhi dengan bunga-bunga, hingga menimbulkan sebuah berita-berita baru bahwa kuburan Nia itu sangat wangi. Itu karena dia adalah sosok malaikat. Ya pokoknya kayak gitulah, lebay gitulah. Yang di sana tuh muncul lah banyak orang-orang bodoh yang sini Gung, cosplay Gung. Sini aja. Ini makam anak-anak yang jual gorengan. Ayo, cosplay. Tahu isi. Udah cringe parah aja. Ya pokoknya kayak video yang di sini gua tunjukin, nah, muncul hal-hal seperti itu yang dimana caption dari orang tuanya, he say, anak gua setelah gua bawa ke sini dia langsung melakukan ini tanpa disuruh dan tanpa briefing. Shut the fuck up bitch. Maksud gua, ini orang berduka bangsat. Orang sudah meninggal yang berharap dengan tenang, bahkan meninggalnya dalam keadaan yang tidak wajar. Udah meninggal, dikubur sebelum dimandiin dan dilakukan doa-doa. Can you think? What the fuck Indonesia bro? Jadi yang buat gue geram gitu kan, sampai juga muncul video mereka yang berkunjung ke kamar Nia berbondong-bondong gitu kan. Dan muncul juga sebuah caption-caption yang gue temuin yang kayak gue gak screenshot. Bahkan setelah Nia meninggal pun dia membukakan ladang pekerjaan untuk orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya. Itu bukan ladang pekerjaan bangsat, itu orang yang memanfaatkan keadaan babi. Jadi kalau misalkan kalian pikir itu masih membuka, yes of course itu bener. Tapi kalian memanfaatkan orang yang sudah meninggal itu berdosa. Tapi bang, menurut hadis dan lain-lain dikatakan kalau dia sudah meninggal terus masih memberikan rezeki dan kebahagiaan, itu akan memberikan pahala yang besar untuk dia. Right, benar. Tapi tujuan mereka yang berjualan dan memanfaatkan exposure itu apa kayak gitu juga? This is Indonesia bro. I don't think so. Mereka tidak akan berpikir seperti mereka hanya besok kita jualan di sana saja karena ramai pengunjung-pengunjung dan juga mereka pasti membeli pentol dan es dari kita gitu kan. No, explain me. Dimana tidak memanfaatkan dia yang sudah meninggal gitu kan. Nih, bahkan yang lebih kocak, di makam tersebut dibuat something like prasasti yang dibuat sedemikian rupa seperti teks proklamasi. Sini bersemayam Nia Kurniasari. I don't give a fuck about anything bro, but suck. You know? Yang kayak gini tuh jangan dibesarkan. Dia cuma mau tenang bro. Oke, setelah ini ada pihak keluarga yang klarifikasi terus bilang dia ini memang minta kayak gini semasa hidupnya. Ya anjing, kalian aja gak ngurus dengan bener. Kalau dia diurus dengan bener, dia gak sampai jualan gorengan bangsat. Pikir tuh, gua dibesarkan dari orang tua yang tidak kaya, tapi orang tua gua gak nyuruh gua buat jual gorengan. Gitulah pokoknya lah. Kalau makin panjang malah jadi perselisihan gitu kan. Mana nama asli gua Agus juga gitu bangsat. Jadi kan muncul Agus baru gitu kan, tidak lucu gitu kan. Ya sebenarnya case ini tuh cuma membuat gue tidak habis
thinking dengan perilaku mereka yang beranggapan bahwa yang mereka lakukan itu membuat si Nia ini tuh merasa lebih baik, lebih better. Dan mungkin kalau misalkan di zaman ini sudah ada teknologi Edo Tensei, mungkin dia di Edo Tensei untuk diminta wawancara terus dimatiin lagi gitu kan. Karena apa? Exposure babi. Orang tuanya udah bisa bikin rumah, jadi bantuan-bantuan, sudah hidup enak gitu kan. Terus yang meninggal dapat apa? Dapat surga, alhamdulillah. Ya jadi kita cuma bisa mendoakan pada akhirnya semoga almarhumah diterima di sisi Allah dan juga mendapatkan surga karena dia tidak mendapatkan apa yang enak di dunia ini gitu loh. Jadi ya rest in peace for Nia. Jadi semoga case-case bodoh seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Jadi ya udah ya. Jadi yang buat kalian yang dari luar kota masih FOMO untuk datang ziarah gitu kan, kuburan bapak lu aja gak lu datengin bangsat. Gak usah sok-sokan pergi untuk ziarah hal-hal kayak gini. So jadi di sini gua akhirin. Jadi bagi kalian suka konten-konten semacam ini bisa bantu gua dengan tekan tombol subscribe. Jadi sekian dulu, this is Terangin dan arigato.